Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triksi Acinara sebagai salah satu anggota dari kelompok 5 yang akan membahas materi terkait input masukan dan keluaran pada mata kuliah organisasi dan komputer sebagai salah satu pengganti tugas karena tidak dapat hadir pada presentasi kemarin yang mempresentasikan langsung di kelas kepada teman-teman dan ibu dosen secara langsung. Oleh maka dari itu, pada sesi kali ini saya akan membahasnya secara sendiri. Langsung saja kita masuk pada materi pertama yang terkait tentang perangkat input. Jadi, perangkat input atau input device adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Nah, contoh-contohnya ini ada banyak. Yang pertama ada keyboard. Keyboard ini berguna untuk mengetik teks, angka, dan simbol. Kita sering jumpai keyboard di laptop kita. Nah, selanjutnya contoh input kedua, yaitu mouse. Mouse ini berguna untuk menggerakkan pointer dan memilih menu. Contoh yang ketiga ada scanner. Scanner ini berguna untuk menyalin dokumen atau gambar ke dalam komputer. Dan yang keempat yaitu mikrofon. Mikrofon ini berguna untuk memasukkan suara saat kita sedang berbicara. Nah, yang terakhir contoh input yaitu webcam. Webcam ini berguna untuk memasukkan gambar atau video secara langsung. Nah, materi pembahasan kedua yaitu perangkat output. Perangkat keluaran atau output device adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data dari komputer. Adapun juga contoh-contohnya. Contoh pertama yaitu monitor. Monitor ini berguna untuk menampilkan teks, gambar, dan juga video. Yang kedua yaitu printer. Printer ini mencetak data ke media kertas. Contoh yang ketiga yaitu speaker. Speaker ini berguna untuk mengeluarkan suara atau audio. Yang keempat ada proyektor. Proyektor ini menampilkan gambar atau video ke layar besar. Nah, contoh yang kelima itu ada headset. Headset ini berguna untuk mendengarkan suara secara pribadi ke dalam telinga kita. Nah, selanjutnya pembahasan terkait struktur hubungan perangkat input dan output dengan CPU melalui I/O ports. Jadi, input device menuju ke I/O ports itu seperti keyboard, mouse, scanner akan menghasilkan data dalam bentuk sinyal. Selanjutnya, data ini tidak bisa langsung dipahami oleh CPU, sehingga harus masuk terlebih dahulu ke dalam I/O ports. I/O ports ini berfungsi sebagai pintu masuk yang mengatur lalu lintas data dari input device sebelumnya diteruskan ke CPU. Nah, penjelasan terhadap I/O ports itu, I/O ports menuju CPU, yaitu control unit dan arithmetic logic unit. Jadi setelah melewati I/O ports, data disalurkan melalui databus menuju CPU. Control unit atau CO memberi instruksi bagaimana data diproses. Kemudian arithmetic logic unit atau ALU melakukan operasi aritmatika atau logika jika diperlukan. Selama proses ini, address bus ini digunakan untuk menentukan lokasi data di memori. Sedangkan control bus itu berguna untuk mengirim sinyal kendali, misalnya read untuk membaca data dari input. Selanjutnya, CPU ke I/O ports, kemudian output device. Jadi hasil pemrosesan ini CPU dikirim kembali melalui databus menuju I/O ports. Dari I/O ports, data diarahkan ke perangkat output seperti monitor, printer, ataupun speaker. Dengan bantuan control bus, CPU memberi sinyal kapan perangkat output harus menampilkan hasil. Kemudian peran bus dalam komunikasinya. Yang pertama databus. Databus ini sebagai jalur utama perpindahan data dari input ke CPU dan dari CPU ke output. Yang kedua address bus. Berguna untuk menentukan alamat memori atau port yang digunakan.
Dan yang ketiga yaitu control bus, membawa sinyal kendali, misalnya instruksi, membaca input dan menulisnya ke output. Yang contoh nyata yang dapat kita bisa ambil yaitu bahwa saat menekan huruf A di keyboard atau input dan kemudian menuju ke data masuk ke dalam I/O ports, kemudian menuju ke CPU. CPU menerima kode biner huruf A, kemudian CPU akan memproses dan hasil dikirim melewati I/O ports, kemudian monitor sebagai outputnya akan menampilkan huruf A. Nah, dan saat mencetak dokumen, file diolah ke CPU, kemudian data dikirim ke I/O ports, dan pada akhirnya printer atau output mencetak hasilnya. Jadi pada intinya, input device itu masukkan data ke dalam sistem, I/O ports itu sebagai jembatan komunikasi antar input atau output dengan CPU. Kemudian CPU, control unit atau dan arithmetic logic unit berguna untuk mengatur, memproses, dan mengolah data. Sedangkan output device itu untuk menampilkan hasil pemrosesan. Semua ini dihubungkan lewat data bus, address bus, dan control bus. Jadi, input dan output ini tidak hanya berada di dalam CPU, namun ada berbagai di dalam teknologi lainnya dan memiliki fungsi yang sama terhadap input dan output. Jadi, sekian dari saya karena materi yang kami dari kelompok 5 telah selesai saya bahas, maka saya akan mengakhiri presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.